Yana adalah anak tiriku, putri satu-satunya dari istriku, dengan suaminya yang terdahulu. Saat ini, Yana sudah berusia 21 tahun. Ia sungguh sangat identik sekali dengan ibunya, dengan pembawaannya yang ramah pada setiap orang. Wajah dan posturnya juga sangat sama mirip dengan ibunya, yang tak lain adalah Sarah, yang kini menjadi istriku. Aku menikahi istriku Sarah ketika dia sudah menjanda. Kini dia berusia 43 tahun. Aku dan Sarah sebenarnya sudah cukup lama kenal, ketika kami sama-sama masih SMA. Kami sempat pacaran, namun akhirnya harus kandas setelah Sarah dijodohkan oleh orang tuanya. Setelah tamat sekolah, akhirnya Sarah menikah dengan pilihan orang tuanya, sementara aku tetap dalam kesendirianku, karena masih tak bisa melupakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Sarah akhirnya berpisah dengan suaminya, setelah dikaruniai satu anak, karena suaminya ketahuan selingkuh. Memang benar pepatah mengatakan, jika jodoh takkan kemana. Aku dan Sarah kemudian dipertemukan kembali saat ia baru saja diterima di kantor tempatku bekerja. Kami kembali menjalin asmara, hingga akhirnya memutuskan menikah, dan membina rumah tangga bersama. Selama kurang lebih 3 tahun membina rumah tangga, kami tinggal di kontrakan, sampai aku merasa mampu untuk membeli rumah sendiri, dengan uang yang ditabung dari hasil gajiku. Akhirnya, aku mampu membeli sebuah rumah, di kompleks di tepi jalan. Sementara Yana sendiri, awalnya dia ikut bersama ayahnya. Aku juga kenal baik dengan ayahnya, yang merupakan mantan suami istriku. Kami memang menjalin pertemanan, dan tak memutus komunikasi, walaupun aku tahu, jika dia pernah menjadi suami dari istriku. Saat itu, Adi, ayah Yana, mengalami permasalahan dengan pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan, dan hampir seluruh aset yang ada di perusahaannya dijual untuk membayar gaji pegawai. Masalah tersebut berakibat pada pekerjaannya, dan itu berdampak pada Yana. Waktu itu, ia masih berkuliah, namun tak dapat melanjutkan pendidikannya, karena Adu tak punya uang lagi, untuk membiayainya lagi. Adi sempat meminjam uang pada istriku. Namun, baik aku maupun istriku, tak ada tabungan saat itu. Tabunganku sudah digunakan untuk membeli rumah yang saat ini ku tempati. Sebagai gantinya, aku menyarankan, agar Yana ikut bersama kami. Karena memang, dulu, ketika Adi dan Sarah cerai, Adi mendapatkan hak asuhnya terhadap Yana. Dan selama ini, Yana menjadi tanggungannya Adi, ayahnya. Dan kami juga berjanji, akan membiayai kuliahnya hingga selesai nanti. Setidaknya, kami dapat meringankan masalah Adi, dan juga, bersedia mendidik Yuni sehingga sukses nantinya. Setiap hari, aku mengantarnya kuliah, sembari aku berangkat kerja. Kebetulan, aku dan Yana Sarah. Sepanjang perjalanan, kami selalu mengobrol, dan berbasa-basi, hingga lama-kelamaan, rasa canggung antara kami mulai menghilang, dan kami semakin akrab. Bahkan, dia sudah menganggapku seperti ayahnya sendiri. Tak jarang, dia juga curhat tentang permasalahan yang dihadapinya, baik masalah kuliah, maupun masalah asmaranya. Awalnya, aku sama sekali tak ada pikiran apapun kepada Yana. Namun, seiring berjalannya waktu, dan keakraban kami yang terjalin, rasa kagum di benakku mulai hadir. Memang tak sepantasnya aku memiliki pikiran seperti itu, sebab aku sadar, jika dia adalah anak tiriku. Namun, sebagai manusia biasa, pastilah tak lepas dari kesalahan, dan demikianlah yang kualami saat itu. Semua bermula ketika aku sedang mendapat jadwal kerja yang padat, saat menjelang akhir bulan. Pekerjaan yang terlalu banyak, tak bisa kuselesaikan di kantor. Aku membawanya pulang,
dan berniat untuk menyelesaikannya di rumah. Setibanya di rumah, aku membawa setumpuk berkas yang harus diselesaikan saat itu juga. Sebetulnya, itu bukan kerjaanku, semua itu adalah kerjaan manajer. Namun, karena pimpinan perusahaan melimpahkan padaku, akhirnya akulah yang harus menyelesaikan semua itu. Banyak banget berkasnya mas, ucap Sarah, istriku, saat aku sampai di rumah. Iya nih, ini sebenarnya kerjaan manajer, tapi Pak Dirut nyuruh aku nyelesain semua ini. Kayaknya, aku akan ada tugas keluar kota nih, ucapku. Berapa hari mas keluar kotanya? Tanya Sarah. Belum tahu sih, tapi mudah-mudahan aja nggak jadi, sahutku pada Sarah. Malam itu aku lembur, dengan mengerjakan semua tugas kantor. Keesokan harinya, sesampainya di kantor, aku serahkan semua berkas kepada pimpinanku, dan siangnya beliau menelponku, lalu memintaku untuk menemuinya. Aku menemui beliau di rumah. Ternyata, aku ditugaskan untuk keluar kota, di tempat cabang perusahaan aku bekerja. Karena cabangnya baru buka, dan masih memerlukan bantuanku untuk merampungkan persoalan di sana. Sesampainya di rumah, aku kabarkan penugasan itu kepada istriku. Istriku malah gembira mendengarnya, selain karena bonus yang kuterima, ia juga berpesan, agar membawakan oleh-oleh sepulangnya dari penugasan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya, aku diantar ke stasiun kereta api oleh istriku, beserta anak tiriku, Yana. Selama perjalanan menuju stasiun, aku berpesan kepada mereka untuk jaga diri selama aku tak di rumah. Setibanya di stasiun kereta, aku segera berangkat, dan mereka pun kembali ke rumah. Setelah 2 hari di sana, aku mencoba menelpon istriku, untuk sekedar menanyakan kabar, dan keadaan di rumah. Akhirnya, setelah seminggu sana, tepat di akhir pekan, aku pulang, tanpa memberitahu sebelumnya kepada istriku. Perjalanan dari kota Surabaya, Jumat sore dengan menggunakan bis. Bis yang membawaku sampai pukul 10 petang. Dan melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan menggunakan taksi online. Hanya 1 jam perjalanan dari terminal ke rumahku. Saat tiba di komplek perumahan kami, suasana nampak sepi, dan sepertinya, listrik sedang padam. Sebelumnya, aku memang membawa kunci cadangan. Sehingga, saat sampai rumah, aku tak mengetuk pintu terlebih dahulu. Lagi pula, aku tahu, jika pada jam tersebut, istri beserta anak tiriku, pasti sudah terlelap. Setelah membuka pintu, aku segera menuju kamar. Suasana saat itu cukup gelap, namun samar-samar aku masih bisa melihat istriku terlelap. Aku sengaja tak memanggilnya, berniat memberikan kejutan kepada Sarah, istriku. Kerinduan akan momen bersama istriku, memang sudah terbayangkan saat dalam perjalanan pulang tadi. Dan malam ini, aku ingin menghabiskan waktu untuk menunaikan kewajibanku. Aku berjalan pelan mendekati istriku, lalu duduk di tepi ranjangnya. Berada sedekat itu, membuatku sulit untuk mengendalikan pikiranku, apalagi sudah seminggu aku tak mendapatkan hak dari istriku, sehingga saat itu sambil terburu-buru. Aduh pak, terdengar ucapannya. Aku buru-buru beranjak sambil merapikan lagi diriku. Tolong maafkan bapak, bapak kira tadi ibumu, ucapku terbata, dengan bibir bergetar. Namun, ia justru tersenyum, bahkan tak menunjukkan kemarahannya. Pak, apa yang bapak mulai, harus bapak selesaikan sampai akhir ya, ucapnya tersenyum. Aku pun terheran, dan tak bisa berkata apa-apa, karena sudah dikuasai oleh perasaan yang sudah di ujung tanduk, karena sudah seminggu tak kudapatkan, akhirnya aku menurutinya. Akhirnya, terjadilah hal yang seharusnya tak kukerjakan saat itu. Namun, setelah semuanya berlalu, aku langsung buru-buru pergi keluar.